Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Brown Sugar. Channel ini hadir untuk menemani hari-harimu dengan beragam cerita, mulai dari yang manis, pahit, dan kadang bikin merinding. Setiap rasa dalam hidup itu seperti brown sugar. Ada manisnya, ada pekatnya, tapi selalu bikin ketagihan. Karena dalam kegelapan ada kehangatan yang berujung manis. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan cerita, nama, tokoh, dan tempat hanyalah kebetulan. Tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu cerita-cerita dari Brown Sugar. Mari berbagi cerita yang penuh rasa di sini. Cerita sebelumnya di part 2. Ujian memasuki kuliah sudah di depan mata. Risa berdebar dan mencoba mempersiapkan diri. Tapi hal itu tak berlaku bagi Wita. Dia justru tak punya semangat. Apakah Wita lulus atau tidak? Kampus impiankah atau paksaan? Simak keseruannya di part 3. Part 3. Ketika rindu berperang dengan luka. Jakarta, Kampus Garuda, 1998. Wita, dapat salam. Teriak Dina berlari menghampiri. Napas dulu, Din. Sampai ngos-ngosan gitu, kayak dikejar-kejar setan. Ujar Risa sambil tertawa. Dina adalah salah satu sahabat Wita di kampus. Biasanya, mereka selalu berkumpul berempat di warung Nasgor Cikmei. Tapi hari ini minus Karin. Sudah 3 hari, Karin absen izin pulang kampung. Karena ada urusan keluarga yang tak bisa ditinggal. Terkait pernikahan kakaknya. Ah, gila lu Sah. Lo pikir gue ini lo yang takut sama setan? Balasnya sambil melengos, khas seorang Dina. Risa sahabat Wita sejak SMU. Dia yang paling ceria di antara mereka berempat. Dulu selain Risa, ada Inge, Nuna, dan Riana yang tak kalah serunya. Di antara mereka berlima, Wita lah yang paling lemah secara fisik. Wita kadang suka pingsan jika kelelahan dan belum sarapan. Hal itulah yang mengakibatkan badannya lemas tak bertenaga dan tak kuat berdiri dalam jangka waktu lama. Apalagi jika berdiri di tengah panas matahari seperti upacara bendera. Pernah, suatu siang ketika pulang sekolah, dirinya pingsan secara tiba-tiba. Menyadari hal itu, Inge dan Riana langsung pasang badan. Mereka menopang badan Wita dari sisi kiri dan kanan. Sementara Nuna dan Risa menutupinya dari depan. Posisi mereka saat itu di pinggir jalan depan gang sekolah. Teman-teman yang lain melewati mereka berpikir mungkin mereka sedang menunggu angkutan umum bersama-sama. Teman-teman lain tak tahu jika Wita sedang dalam kondisi pingsan. Sahabat-sahabatnya tak mau Wita menjadi pusat perhatian. Mereka berdiri menutupi Wita yang sedang pingsan sampai tersadar. Biasanya, jika sudah begitu, mereka pasti mengantar Wita pulang sampai ke rumah. Di rumah, Bunda pasti sudah menyiapkan makan siang. Setelah mereka makan, mereka langsung naik ke kamar Wita di lantai 2. Kamarnya sudah menjadi markas tempat berkumpul untuk membahas pelajaran. Mereka sering menghabiskan waktu di sana sampai sore. Risa, Nuna, Inge, dan Riana biasanya mulai cerita tentang kegiatan masing-masing atau sesekali curhat tentang siapa yang sedang mereka suka. Wit, serius ini. Lo tau Gavin kan? Itu loh, senior... Maksud gue,
Senior satu tingkat di atas kita, yang dulu pernah nolongin lo waktu pingsan pas ikut penataran P4. Ingat gak? Dina kembali bertanya dengan muka serius. Bentar Din, kayaknya sih gue inget-inget Jambu. Wita bercanda sambil menjahili Dina. Wit, serius dong. Gue nanya beneran nih. Sungut Dina sambil cemberut. Oke. Iya, gue ingat. Yang rambutnya lurus gondrong sebahu kan? Mukanya itu, sumpah deh, asem banget kayak susu basi. Jawab Wita seenaknya. Padahal sih, aslinya lumayan juga nih cowok. Gaya coolnya yang bikin Wita penasaran, dan wajah tampannya yang Wita suka. Posturnya tinggi, kulitnya putih, membuat semua cewek-cewek di kampus berlomba mendekatinya. Tapi tidak untuk Wita. Begitu melihat gayanya yang sok dengan anak-anak junior saat ospek dulu, Wita langsung ilfil. Ini sih bukan tipe gue banget, Wita berkata dalam hatinya. Yah, lo Wit, belum apa-apa udah ilfil duluan. Doi kirim salam tuh. Gue ketemu dia tadi di lorong depan ruang senat. Timpal Dina. Sebenarnya Dina bingung dengan tingkah Wita. Kalau cewek lain pasti sudah senang bukan main dapat salam dari Gavin. Tapi ini malah sebaliknya. Aneh, pikir Dina dalam hati. Din, lo dibayar berapa sama Gavin buat kirim salam ke Wita? Lo tahu nggak gimana sombongnya dia waktu itu? Ngebayanginnya aja bikin kita enek ya tak? Risa ikut mengomentari. Iya, bener tuh yang Risa bilang. Coba aja waktu itu lo sekelompok sama kita, Din. Jadi tahu deh gimana kelakuan Gavin itu. Tadinya gue pikir dia lain dari senior yang lain. Tapi ternyata sama aja tuh. Semua cewek ditempel juga. Males gue lihat gayanya yang kayak gitu. Jadul gak jelas. Ya, event pinter dan jago organisasi. Tapi gue no. Bukan tipe gue banget. Sahut Wita dengan nada datar. Tapi tak, lo gak boleh gitu juga sih. Walau bagaimanapun, dia tuh yang udah nolongin lo waktu pingsan. Lo gak sadar kan kalau dia yang gendong lo dari gedung A ke gedung C? Kebayang gak lo tak? Dia tuh mesti bawa-bawa lo terus naik turun tangga. Belum sampai di situ nih. Terakhir nih ya, dia juga yang nganterin lo sampai depan rumah. Ucap Risa spontan. Risa ini memang rame dan ceplas-ceplos apa adanya. Apa? Dia gendong gue sah? Lo gak salah ngomong kan? Teriak Wita kaget tak percaya pada pendengarannya. Lah, tadi kan Dina bilang, Gavin yang pernah nolongin lo waktu penataran P4. Lo denger gak sih tak? Tanya Risa. Gak sah, gue gak ngeh. Bener itu Din. Dia yang gendong gue dan antar sampai ke rumah. Desak Wita penasaran. Iya, bener Wit. Sahut Dina sambil menyendok nasi gorengnya yang baru diantar oleh Cik Mei. Kok bunda gak cerita sama gue ya? Gumam Wita sambil mengaduk nasi di depannya. Ya iyalah, bunda lo gak bakalan cerita.
Waktu itu Bunda panik banget dan cuma fokus ke elo, Say. Gue rasa Bunda juga nggak ngeh tuh siapa Gavin. Tutur Risa sambil asik mengaduk es teh manisnya. Dia antar gue pulang sama siapa aja, Sah? Tanya Wita yang mulai penasaran dan merasa tak enak hati telah mencela Gavin. Ya sama gue, Wita. Siapa lagi yang tahu rumah lo selain gue? Tadinya nih, lo tuh mau dibawa sama dia ke rumah sakit. Tapi gue yakinin lagi ke dia buat langsung bawa pulang aja. Gila juga sih, baru kali itu gue lihat mukanya yang serius sampai segitunya sama lo. Ih, berasa kayak sama pacar tau nggak? Jawab Risa sambil tertawa ngakak. Terus, waktu gue pingsan di kelas, selain dia siapa yang bawa gue ke gedung sebelah? Tanya Wita semakin penasaran. Gak ada. Cuma Gavin yang gendong lo dengan kedua tangan dia. Jawab Dina dengan santai. Ya Allah, dia kuat bawa gue, guys. Wita mulai merasa bersalah. Yang gue dengar dari anak-anak, dia itu memang pegang sabuk hitam karate dan hobinya tuh main basket. Makanya gue gak kaget sih kalau dia kuat bawa lo, tak? Mulut Dina yang penuh nasi goreng menjelaskan. Bener, Din. Gue juga pernah dengar waktu lagi nongkrong bareng anak-anak cowok di bawah tangga. Waktu kita lagi nungguin kelasnya Pak Anto. Tak, lu tahu Andra yang sekelas bareng kita kan? Nah, ternyata si Andra itu satu tim sama Gavin di klub basket kampus. Sahut Risa tak kalah heboh. Gila juga ya ternyata tuh orang. Gak nyangka aktivitasnya bejibun. Gue ikutan rohis aja udah sibuk. Ngomong-ngomong, kalian mau ikut gue gak ke kampus B siang nanti? Hari ini kan kuliah kita cuma sampai jam 11. Dina bertanya. Sementara tangan kanannya menatap pager yang berbunyi. Tanggung lagi makan pikirnya. Dia harus berjalan di bawah terik matahari ke wartel depan hanya untuk mengecek pesan. Wartel yang ada di samping warung Cik Mei sedang tutup selama sebulan karena renovasi. Perutnya yang lapar lebih memilih untuk tetap duduk di sini. Paling juga dari Mbak Santi nih. Mau konfirmasi kedatangan mereka. Aduh, kali ini aku masih berhasil nih membawa mereka. Batin Dina sambil melihat kedua sahabatnya yang sibuk masing-masing. Gimana Wit? Sah? Kalian ikut kan? Udah 2 pekan nih, kalian gak absen. Abis pesantren kilat 3 bulan lalu langsung pada ngilang. Mbak Santi udah nanyain terus tuh. Bujuk Dina sambil melanjutkan makannya. Tak peduli dengan pesan singkat yang masuk di pagernya. Gue sih oke aja, Din. Cuma tuh si Wita, kenapa jadi diem gitu? Kesambet tuh anak. Risa melirik ke samping kanannya. Husah, lu tuh ya, sembarangan aja kalau ngomong. Lihat tuh, kupingnya lagi dengerin Walkman. Palingan gak jauh dari lagu kangennya Dewa. Udah 2 minggu kan si Dika gak kesini jemput doi. Sambung Dina menatap mata Risa. Iya juga sih Din. Gak fokus tuh anak. Udahlah, iyain aja. Ntar juga dia ikut. Sahut Risa. Risa paham kondisi Wita yang sedang galau. Dika biasanya seminggu sekali datang menjemput. Tapi rupanya hari ini tidak datang lagi. Wita sempat cerita bahwa mereka
tengah bertengkar di pertemuan terakhir sewaktu Dika manggung di kampus Pelita sebulan yang lalu. Risa pikir sahabatnya ini butuh suasana baru untuk menyegarkan pikiran. Konflik di antara keduanya seperti benang kusut, pikir Risa. Dia tak mungkin menjadi penengah. Pantang baginya untuk masuk di antara hubungan asmara sahabat-sahabatnya. Risa sangat menjaga persahabatan mereka. Kedua sahabatnya asyik menikmati makanan, sementara pikiran Wita melayang mengingat kejadian setahun yang lalu, saat dirinya masih di tingkat 1. Menjadi anak baru itu tak selamanya mengasyikkan, terutama jika menyangkut senior yang paling nyebelin. Wita tak sadar bahwa orang itu sudah mencuri hatinya sejak pertama jumpa saat ospek dulu. Sayup-sayup, terdengar I Swear-nya All For One dari Walkman Sony pemberian Dika setahun yang lalu, sehari setelah mereka menjadi sepasang kekasih. Penasaran kan? Yuk, ikuti terus lanjutan kisah ini di part berikutnya. Jangan lupa, bunyikan lonceng notifikasinya ya, dan klik tombol subscribe buat kamu yang baru gabung. See you!